Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan tentang VHDL dan DLX serta arsitektur komputer modern dan Pentium. Di sini saya akan mengenalkan tentang VHDL, yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk mendeskripsikan dan mensimulasikan desain perangkat keras digital. Bahasa ini dikembangkan sebagai bagian dari proyek FHSIC oleh Departemen Pertahanan AS. Fitur utamanya yaitu di sini ada 3. Yang pertama, deskripsi paralel mendukung eksekusi paralel untuk mencerminkan perilaku perangkat keras. Yang kedua, portabilitas kompatibel dengan berbagai platform VPGA dan ESIC. Yang ketiga, hierarki desain memungkinkan pemodelan tingkat sistem hingga tingkat gerbang. Nah, di sini ada 2 kegunaan. Yang pertama, mendesain prosesor, memori, dan perangkat elektronik lainnya. Simulasi perilaku untuk mengurangi kesalahan pada tahap awal desain. Selanjutnya, di sini ada 3 komponen dan struktur VHDL. Yang pertama ada entity, yang kedua ada arsitektur, dan yang ketiga ada library dan package. Selanjutnya di sini ada keunggulan dan tantangan dari VHDL. Yang pertama, keunggulannya yaitu desain moduler dan dapat digunakan ulang. Yang kedua, meningkatkan efisiensi waktu pengembangan dengan simulasi awal. Yang ketiga, standar internasional diakui secara global. Yang selanjutnya ada tantangan. Yang pertama, membutuhkan kurva belajar yang curam. Dan yang kedua, sulit untuk memodelkan perilaku analog murni. Selanjutnya adalah pengenalan DLX. DLX itu adalah prosesor rich hipotesis yang dirancang untuk tujuan pendidikan. Dirancang oleh Hennessy dan Patterson sebagai contoh ideal dari prinsip RISC. Karakteristiknya di sini ada 3. Yang pertama, menggunakan pipeline 5 tahap untuk pemrosesan efisien. Yang kedua, set instruksi yang kecil dan optimal. Yang ketiga, dirancang dengan prinsip minimalis untuk efisiensi komputasi. Selanjutnya di sini ada pipeline DLX, ada 2. Yang pertama tahap pipeline dan yang kedua ada keuntungan. Jadi tahapnya itu ada yang pertama if atau instruction fetch, yang kedua ID instruction decode, yang ketiga X atau execute, yang keempat mem atau memory access, dan yang terakhir WB yaitu write back. Keuntungannya pun di sini ada 2. Yang pertama efisiensi tinggi dengan eksekusi paralel. Yang kedua, pengurangan latensi dalam pemrosesan instruksi. Nah, di sini ada arsitektur dari komputer modern. Yang pertama ada karakteristik utama. Yang pertama, multi-core prosesor, yaitu memungkinkan eksekusi beberapa proses secara bersamaan. Yang kedua, parallelism, dukungan untuk third level parallelism TLP dan instruction level parallelism atau ILP. Yang ketiga, cache memory, mengurangi waktu akses ke data yang sering digunakan. Selanjutnya adalah komponen kunci. Yang pertama, CPU dengan unit ALU yang canggih, Yang kedua, interkoneksi cepat seperti PCIe dan bus memori modern. Dan yang terakhir adalah dukungan akselerator seperti GPU dan TPU. Teknologi baru dalam arsitektur modern. Yang pertama adalah teknologi baru, yaitu AI Accelerator, yaitu unit pemrosesan seperti CPU, Tensor Processing Unit untuk komputasi AI, Quantum Computing, dan Neuromorphic Chips. Nah, di sini ada Pentium prosesor, sejarah dan perkembangannya. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan dari Pentium prosesor. Yang pertama, diluncurkan pada tahun 1993 oleh Intel. Pentium ini adalah prosesor CISC generasi kelima dengan peningkatan signifikan dalam kinerja, yaitu fitur utamanya mendesain superscalar yang memungkinkan eksekusi lebih dari 1 instruksi dalam 1 siklus, dukungan untuk operasi floating point kompleks. Nah, yang terakhir di sini ada Pentium atau teknologi dan inovasi. Di sini ada 3. Brace Prediction, MMX teknologi, dan pipeline. Di sini ada perbandingan dengan DLX, ada aspek DLX dan Pentium. Di sini macam-macamnya. Nah, jadi kesimpulan dari yang saya presentasikan tadi, VHDL itu adalah bahasa esensial untuk desain perangkat keras, mempermudah simulasi dan pengujian. Kalau DLX itu contoh ideal arsitektur rich, sangat efisien dan sederhana.
Kalau arsitektur modern itu menggabungkan teknologi seperti paralelisme, AI, dan cache untuk efisiensi tinggi. Dan yang terakhir adalah Pentium, tonggak sejarah dalam prosesor CISC yang memadukan kinerja dan inovasi. Baiklah, mungkin cukup itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.